A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa alihi al-muntajabin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'da'i ajma'in ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh mukminin, mukminat, kepada antum semua, kepada para ulama, marojih, khususnya Imam Zaman Abdullah Fardhu Syarif, kita tahniah, sukacita dan selamat atas kelahiran Nabi mulia, insan kamil dan sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, di mana keduanya memiliki warna khusus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Imam Shadiq alaihissalam memiliki warna khusus yang kita bisa bedakan dari para imam-imam yang lain. Warnanya di mana? Warnanya itu di tabligh, di mana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tablighnya Islam dan juga penyebaran Islam dan juga potensi untuk menyampaikan khazanah keilmuan dan juga ma'rifat ilahi tauhidi itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuka dengan lebar dan sangat mudah. Jadi kita menyaksikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan para sahabat sebagai mufassir, Ibnu Abbas, Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Itu menandakan bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lapangan dan medan untuk tabligh itu terbuka lebar, dan memang kondisi pada zaman itu juga memungkinkan untuk hal itu. Kenapa? Karena Islam sudah menang di zaman-zaman akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam sudah menang, Islam sudah kuat, dan pemerintahan Islam sudah berdiri. Jadi bagi mereka-mereka yang menolak adanya pemerintahan Islam, maka kita katakan bahwa pemerintahan Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu warna di zaman Nabi. Di zaman Imam Shadiq alaihissalam juga demikian, bahwa di zaman Imam Shadiq alaihissalam lapangan untuk tabligh dan penyebaran Islam, khususnya rahasia-rahasia ilmu Ahlul Bait alaihissalam itu terbuka lebar, sehingga di beberapa riwayat dikatakan bahwa muridnya Imam Ja'far Shadiq alaihissalam itu hingga mencapai 4.000. Bukan riwayat. Jadi di salah satu pernyataannya Syekh Tusi menyatakan bahwa muridnya Imam Shadiq alaihissalam itu hampir mencapai 4.000 orang. Nah, jadi antum bayangin 4.000 itu bukan sedikit loh. Di ngajar, misalnya antum bayangin kalau ngajar di Masjid Istiqlal, misalnya ngajar di Masjid Istiqlal, terus 4.000 orang itu semua ulama, bukan pedagang bakso, bukan pedagang siomay, bukan, ya ulama yang hadir di kelasnya Imam Shadiq alaihissalam dan belajar ilmu agama. Jadi bukan pengajian ibu-ibu, bukan 4.000 orang ini bukan pengajian ibu-ibu, tetapi para ulama. Nah, dari 4.000 orang ini termasuk juga itu Abu Hanifah, termasuk juga Abu Hanifah, ini salah satu imam dari 4 imam yang diakui di Sunni kan. Jadi ada Imam Hanafi, kalau di Al-Sunnah itu ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Nah, Hanafi ini, Abu Hanifah ini itu juga pernah hadir di kelasnya Imam Shadiq alaihissalam. Dan begitu juga Hambali juga hadir di kelasnya Imam Shadiq. Jadi
4.000 orang itu bukan sedikit. Orang yang hadir di kelas beliau, lapangan tabligh atau potensi penyebaran rahasia dan makrifat keilmuan Nabi alaihi salam itu di zaman Imam Syafi'i itu terbuka lebar. Ini yang kita katakan, ini yang kita maksudkan bahwa adanya kesamaan, adanya kemiripan, adanya warna yang sama antara zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga zamannya Imam Syafi'i. Jadi itu sekedar pengantar karena kita hampir sebulan juga tidak bertemu. Lalu ini pertemuan perdana kita lagi setelah sebelumnya libur, dan juga bertepatan dengan hari mulia, hari besar, hari paling dikenang oleh seluruh alam, yaitu hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hari kelahiran Imam Syafi'i. Sholawat. Hikmah yang ke-70 kalau saya tidak salah. Nanti kalau salah diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amirul Mukminin Ali alaihissalam, la taral jahilah illa mufritan au mufarritan. Di hikmah yang ke-70, Imam Ali alaihissalam mengatakan, la taral jahilah illa mufritan au mufarritan. Engkau tidak akan melihat orang jahil, kecuali dalam keadaan dia ifrat atau tafrid. Saya ulangi, Imam Ali Salam mengatakan engkau tidak akan melihat orang jahil kecuali dalam keadaan dia ifrat atau tafrid. Ada 3 istilah yang kita mau bahas di sini, lalu kita mencoba baru setelah itu kalau istilahnya sudah bisa dipahami, baru kita mencoba untuk memaknai. Yang pertama ada ifrat, yang kedua ada tafrid. Istilah ifrat dan tafrid ini biasanya dipakai dalam ilmu akhlak. Istilah ifrat tafrid ini biasanya dipakai di dalam ilmu akhlak. Terus apa dong itu ifrat dan tafrid? Ifrat dan tafrid ini 2 sifat, ini 2 kondisi di mana ifrat itu adalah ketika seseorang berbuat berlebih-lebihan. Ini istilahnya disebut dengan ifrat. Ini berlebih-lebihan itu disebut dengan ifrat. Tafrid itu apa? Tafrid itu yakni mengkurang-kurangkan. Jadi ifrat tafrid artinya orang yang apakah dia terlalu berlebih-lebihan atau dia terlalu mengurang-kurangkan. Ini istilahnya ifrat dan tafrid. Lalu yang di tengah-tengah itu apa? Yang di tengah-tengah ini disebut dengan insaf. Biasanya disebut dengan insaf atau adil. Insaf atau adil yakni orang yang dia tidak berlebihan atau tidak juga kekurang-kurangan. Contoh misalnya dia di keluarga, biasanya di keluarga itu kita cukup untuk sehari biasanya kita cukup memasak hanya 3 gelas untuk sehari atau 4 gelas misalnya ya. Hanya dalam sehari biasanya kita cukup untuk kebutuhan satu keluarga itu dengan 4 gelas nasi. 4 gelas kecil ya, bukan gelas yang besar. 4 gelas nasi itu dari pagi sampai malam. Itu biasanya cukup biasanya. Dan memang ukurannya tergantung keluarga. Ya keluarga normal lah. Ini istri, anak, 1 istri atau 1 istri 3 anak, 4 anak itu cukup biasanya. Nah, lalu jika seseorang masak sampai misalnya untuk sehari dia masak
oh, 10 gelas misalnya. Dia masak 10 gelas, terus apalagi sayurnya, ikannya ada 4 jenis. Ada ikan bawal, ada ikan mujair, ada ikan nila, ada ikan mas. Nah, misalnya udah, ini baru ikannya. Jadi nasinya 10 gelas, terus ikannya 4 jenis. Terus apa lagi? Sayurnya. Ada sayur kangkung, ada kangkung tumis, terus kangkung rebus, terus acar kangkung. Oh, walhasil itu baru kangkung. Terus apa lagi? Ada lagi misalnya daun ubi singkong, daun singkong, rebus, pakai sambal belacan. Wah, walhasil biar antum tergiur kan, padahal kita yang tergiur. Walhasil, jadi ada 4-5 jenis sayur. Terus apa lagi? Apalagi misalnya buah, ada 4-5 jenis buah. Padahal orangnya ya cuma itu saja. Ya ini orangnya cuma suami, istri, dan 3 orang anak itu tadi, atau 4 orang anak. Jadi orang tidak bertambah, tidak ada tamu juga yang datang. Nah, ini disebut berlebih-lebihan. Ini disebut berlebih-lebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang dimasak banter-banter, orang makan itu sepiring itu sudah kenyang. Piring, terus setelah itu hanya jadi sepiring itu, satu piring itu sudah ada setengah piringnya nasi, terus seperempatnya diisi sayur dan seperempatnya diisi ikan. Itu sudah kenyang, sudah bikin kenyang. Terus habis itu nanti ada minum teh lagi, terus apa lagi, misalnya ada buah, 1 buah, itu sudah cukup. Ya ini tidak harus sampai sedemikian banyaknya jenis makanan yang disediakan. Ini disebut berlebih. Dan begitupun kebalikannya. Kebalikannya gimana? Terlalu mengurang-ngurangi. Jadi nggak pas di ukuran. Akhirnya gimana? Yang mestinya dalam sehari kita masak misalnya 4 gelas, dia masak cuma 2 gelas. Sayurnya hanya 1 jenis, oke. Tapi kadar sayurnya itu sedikit banget, di mana misalnya setiap orang itu mungkin hanya mencicipin kuahnya toh. Hanya bisa mencicipi kuahnya doang. Terus ikan juga 1 ekor, ikan bukan 1 ekor besar, ya nih, ikan gembung, misalnya ikan gembung 1 ekor dimasak untuk 4 orang. Nah, ini juga namanya terlalu mengurang-ngurangi. Dalam keadaan dia mampu, ya ini dalam keadaan dia bukan orang fakir, bukan. Dalam keadaan dia bukan orang yang sengsara, bukan dalam keadaan dia orang yang tidak punya, bukan. Tetapi terlalu kikir, istilah kita tuh. Ini terlalu kikir, terlalu pelit, jadi terlalu mengurang-ngurangi. Nah, ini 2 sifat yang tidak baik. Jadi berlebih-lebihan juga tidak baik, dan mengurang-ngurangi juga tidak baik. Ini 2 istilah. Dan ini bisa diterapkan di semua tempat. Itu tadi yang kita contohin. Urusan apa? Misalnya urusan makanan. Ada juga misalnya urusan ngajar. Misalnya gini nih, kayak ngajar. Yusuf mungkin orangnya lebih ke ifrad. Kenapa? Karena terlalu memanjang-manjangkan pembahasan. Padahal pembahasannya gampang, tapi terlalu dipanjang-panjangin. Misalnya, menurut orang Yusuf ifrad, ya tidak apa-apa. Kan persepsi masing-masing itu berbeda-beda. Kalau saya ditanya, Yusuf, kenapa kok kamu pembahasannya simpel tapi kok dipanjang-panjangin? Alasan saya satu saja, karena saya ini orangnya tidak cepat percaya. Maksudnya apa? Tidak cepat percaya? Ya, ini cepat percaya kalau antum paham apa yang anda sampaikan. Itu penyakit saya. Jadi penyakitnya satu, yaitu tidak cepat percaya kalau antum sudah memahami apa yang telah saya sampaikan. Makanya biasa saya ulang-ulang atau saya kasih contoh-contoh lain sehingga betul-betul saya yakin kalau antum paham. Ketika saya yakin antum paham, itu akan melegakan saya. Jadi antumnya paham, jadi saya ngajar juga tidak sia-sia, saling menghargai, selagi tidak melukai dan selagi juga tidak merusak harga diri dan martabat orang lain. Jadi itu ifrat dan tafwid, ini melebihkan atau mengurangi, jadi nggak pas di tengah. Dan
Dan ini bisa diterapin di semua tempat. Dimakan, diminum, di ngomong yang berlebihan atau ngomong yang dikurang-kurangi, di waktu, efisiensi waktu, di pekerjaan. Ada pekerjaan yang bisa diselesaikan mudah, tapi dibuat rumit. Atau ada pekerjaan yang memang harus dijabarkan, dibuat terlalu simpel sehingga orang tidak bisa memahaminya. Atau dalam mengerjakan misalnya pekerjaan rumah. Jadi misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, ada yang memang harus diringkas, tidak diringkas. Ada yang tidak semestinya diringkas. Nah, ini istilahnya berlebihan atau mengurangi. Atau misalnya begitu juga dalam membuat laporan, misalnya yang kerja ya, misalnya yang kerja di perusahaan harus membuat laporan, nah itu juga harus tepat, jadi tidak berlebihan, tidak juga mengurangi. Kenapa? Karena ada yang memang harus diberi penjelasan, jadi laporan itu memang harus diberi penjelasan. Nah itu ya diberi penjelasan, tidak usah terlalu diringkes-ringkes banget, sehingga ketika nanti kita serahkan laporannya, yang membaca laporan bingung, ini tulis apa ini? Ini apa maksudnya ini? Akhirnya kan dia manggil kita, akhirnya dia telepon lagi, panggil lagi, Yusuf sini, ini apa maksudnya? Kamu buat laporan ini maaf apa maksudnya? Akhirnya kita harus jelasin lagi, kerja 2 kali. Ini justru membuang waktu. Jadi berusahalah di rel yang pas, jadi tidak lebih dan tidak kurang, pas di ukurannya. Nah, oke, ini ifrad dan takdir. Ada istilah yang ketiga, jahil. Di dalam kitab Usul Kafi karangan Syekh Kulaini, kitab pertamanya, jadi kitab Usul Kafi itu kan ada banyak kitab. Kitab pertamanya itu disebut Kitabul Aqli wal Jahli. Kitabul Aqli wal Jahli. Jadi kitab akal dan jahil. Akal dipertentangkan dengan kejahilan. Jadi untuk memahami kejahilan, kita menggunakan pahaman terhadap akal. Kalau kita bisa memahami makna akal dengan benar, maka kita bisa memahami jahil dengan akal itu apa? Akal, cara kita coba membahas falsafah kata ya. Ini bukan falsafah kata, kita mencoba menilik kelahiran kata itu. Apa akal itu disebut dengan akal? Akal biasanya orang Arab itu menggunakan tali untuk mengekang, menggunakan tali untuk mengikat, itu disebut dengan aqlun. Lihat enggak yang orang-orang Arab biasanya pakai serban, terus di kepalanya itu ada iketan. Arab Saudi itu, raja-raja Arab Saudi banyak yang pakai itu. Di kepalanya ada iketan gitu, yang semacam warna hitam itu. Atau misalnya dulu Yasir Arafat, nah itu pakai itu. Jadi pakai sorban, terus di kepalanya ada iketan. Pernah lihat enggak ini? Paham enggak yang Anda maksud ada iketannya itu? Di Arab Saudi biasanya banyak itu raja-raja Arab Saudi. Itu orang Arab menyebutnya sebagai iqal. Orang Arab pakai ain. Orang Arab menyebutnya sebagai iqal. Yakni apa? Iqal yakni tali yang mengikat. Jadi tali yang mengikat kepala itu disebut dengan iqal. Nah, akal juga disebut dengan akal. Akal itu kan dari ain, qaf, lam. Akal itu disebut juga dia dengan akal karena apa? Karena dia mengikat pengetahuan dan informasi juz'i. Anda ulangi. Akal itu disebut dengan akal karena dia mengikat dan mengekang pengetahuan serta informasi juz'i untuk mendapatkan pengetahuan kulli. Akal disebut akal. Kenapa akal disebut akal? Untuk mengekang dan mengikat pengetahuan yang partikular, yang terpecah-pecah itu, sehingga dari pengetahuan ini kita bisa mendapatkan pengetahuan baru yang lebih universal. Ini disebut dengan akal. Contoh. Kita melempar satu buah
satu buah batu ke dalam air, cemplung, tenggelam. Lempar lagi satu buah batu, cemplung, tenggelam. Itu kan satu pengetahuan tuh. Lemparan kedua juga informasi kedua. Lemparan ketiga kita lempar lagi informasi ketiga. Lemparan keempat kita lempar lagi, lempar itu informasi keempat, dan begitu seterusnya hingga sampai kepada satu titik sehingga kita menyimpulkan apa? Kita menyimpulkan bahwa batu kalau dilempar ke dalam air maka dia akan tenggelam. Ini kerjanya akal. Ini kerjanya akal. Jadi akal itu menyimpulkan hukum-hukum kulli. Akal itu menyimpulkan hukum-hukum universal. Bedanya dia dengan yang lain di akalnya ini. Kenapa? Karena manusia mampu menyimpulkan hukum-hukum universal. Jadi kalau misalnya manusia satu kali kepijak panas, kepijak api, besok-besok tidak akan mau lagi datang ke api. Bukan karena punya pengalaman buruk, bukan. Tetapi karena dia menyimpulkan bahwa api itu panas dan panas itu menjadi tubuh. Nah, itu kumpulan universal. Nah, ini akal. Lalu jahal itu apa dong kalau begitu? Berarti jahal itu di mana orang tidak mampu menyimpulkan hukum-hukum universal. Itu jahal namanya. Informasi partikular itu punya, tetapi dia tidak mampu menyimpulkan istilahnya itu apa? Yani bahasa sederhananya apa? Istilah lainnya apa? Istilah lainnya hal itu adalah orang yang nggak bisa paham, orang yang nggak bisa paham, orang yang nggak bisa menyimpulkan, orang yang nggak bisa menarik kesimpulan, orang yang nggak bisa memahami hukum kulli, orang yang nggak bisa memahami hukum umum, orang yang tidak bisa mengambil kesimpulan dari 100 objek. Ini disebut jahal. Contoh, Yusuf melempar batu ke sungai, cemplung satu. Paham, Yusuf paham. Ini masih universal, ini masih partikular nih. Hukum juz'i, masih ilmu juz'i, masih ilmu partikular. Yusuf masih paham, iya. Lemparan kedua, cemplung, tenggelam lagi. Yusuf masih paham, iya. Lemparan ketiga, cemplung, tenggelam lagi. Yusuf paham, iya. Sampai 1.000.000 kali ngelempar batu ke sungai, Yusuf masih paham. Dan Yusuf tahu, iya, lemparan yang ke 1.000.000 saya lempar batu juga tetap cemplung. Tapi Yusuf tak bisa menyimpulkan bahwa yang namanya batu kalau dilempar ke sungai akan tenggelam. Nah, ini 3 istilah. Jadi ada istilah jahil, yakni terus istilah ifrad dan istilah tafrid. Nah, Imam alaihi salam mengatakan la tarol jahilah. Kau tidak akan melihat orang jahil illa mufritan au mufaritan, kecuali dia dalam keadaan berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan. Maksudnya apa nih? Kita sekarang mau menelaah hadis. Terus maksudnya apa dong? Jadi ifrad tafrid kan tadi sudah tahu. Mufrid mufarrid kita sudah tahu. Yani dia berlebihan atau dia mengurang-ngurang. Jahil kita juga sudah tahu. Yani apa? Yani orang yang tidak bisa menyimpulkan hukum universal dari pengetahuan partikularnya. Terus untuk memahami hadisnya gimana? Kita mengatakan ketika orang berakal berarti dia mampu menyimpulkan hukum universal. Ketika orang berakal berarti dia mampu menyimpulkan hukum universal. Ketika dia mampu menyimpulkan hukum umum, misalnya dia mengatakan seluruh manusia pasti akan mati, misalnya begitu. Itu kan hukum umum tuh. Atau apa? Atau seluruh batu dilemparkan ke air akan tenggelam. Itu kan hukum universal tuh. Atau apalagi misalnya kita katakan seluruh usaha, kalau di bidang ekonomi seluruh usaha pasti memiliki resiko. Tidak ada usaha yang tidak memiliki resiko. Ini kan hukum universal. Ini hukum universal. Ketika orang berakal, maka dia mampu menyimpulkan hukum universal. Nah, itu satu. Yang kedua,
ketika dia mampu menyimpulkan hukum universal, maka dia akan tahu batasannya di mana. Ketika Yusuf mampu menyimpulkan hukum universal, maka Yusuf tahu batasan awal dan batasan akhirnya di mana. Kenapa? Karena sudah tahu hukum universalnya. Misalnya ketika Yusuf menyimpulkan bahwa segala usaha memiliki risiko, segala usaha, mau usaha apa saja, memiliki risiko, berarti Yusuf sudah punya batasan. Yaitu apa? Yaitu ada usaha yang kalau dia diambang, misalnya diambang dari 5 sampai 10. Jadi ketika orang berakal, maka dia akan mampu menyimpulkan hukum universal. Itu satu. Ketika orang berakal, maka dia akan mampu menyimpulkan hukum universal. Yang kedua, ketika orang mampu menyimpulkan hukum universal, maka dia akan tahu batasannya di mana. Maka dia akan tahu batasannya di mana. Contoh, kita contohin. Yusuf tahu bahwa setiap usaha memiliki resiko. Tiada satupun usaha yang tidak memiliki resiko. Ini hukum universal nih. Ketika Yusuf tahu hukum universal, maka Yusuf tahu bahwa dari usaha ini, misalnya contoh usaha A, maka usaha ini memiliki interval, kalau dari 5 sampai 10, maka ini interval aman. Tetapi kurang dari 5, maka ini interval kacau. Lebih dari 10, ini interval ngawur, misalnya. Jadi batasan amannya di mana? Batasan amannya di 5 sampai 10. Kurang dari 5 hancur, lebih dari 10 juga hancur binasa. Nah, kenapa Yusuf bisa menentukan itu? Karena Yusuf sudah tahu perangkatnya, sudah tahu ilmu universalnya. Nah, yang kurang dari 5 ini disebut dengan tafrid, yang lebih dari 10 ini disebut dengan ifrad, dan yang di tengah-tengah ini itulah disebut dengan insaf atau adil, yakni pas di tengah, aman, jalan aman. Nah, dikatakan orang yang berakal kan dia akan memilih jalan aman ini nih, antara 5 sampai 10. Sedangkan orang jahil itu yang mana? Orang jahil itu dia akan memilih jalan yang kurang dari 5 atau yang lebih dari 10. Bukan dia memilih, bukan dia sengaja memilih itu. yakni dalam keadaan dia tahu ada yang kurang dari 5, ada yang lebih dari 10, dua-dua ini hancur, dan ada yang di tengah antara 5 sampai 10 ini jalan aman, lalu dia melepas yang jalan aman ini. Bukan karena dia sengaja memilih jalan hancur dan meninggalkan jalan benar, bukan. Orang jahil bukan begitu. Tetapi orang jahil itu karena dia tidak tahu jalan benar itu yang mana. Orang jahil itu adalah orang yang tidak tahu jalan yang benar itu yang mana, sehingga dia pasti apakah dia lewat jalan yang kurang dari 5 atau dia lewat dari jalan yang lebih dari 10. Di mana kedua-duanya adalah jalan kehancuran. Bukan karena dia meninggalkan jalan yang di tengah itu, di mana dia tahu bahwa itu jalan benar, bukan. Melainkan dia tidak tahu kalau ada jalan yang benar yang di tengah itu, dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia jahil. Kenapa dia jahil? Karena dia nggak bisa menyimpulkan hukum universal tadi. Ana bawa contoh dulu ya. Jadi ceritanya tadi malam, orang naik motor, ada mau lihat teater akbar. Jadi ada teater besar, teater akbar di Qum. Cerita tentang dari peristiwa terciptanya Nabi Adam alaihissalam hingga zamannya Imam Zaman Adilullah Faruq Syarif. Jadi suatu teater durasi 2,5 jam malah. Nah, pada saat di jalan ini Ana mau cerita tentang kejahilan. Beberapa kali saya mendapati kemacetan. Ternyata begitu saya sampai di tempat pusat kemacetannya, yakni mau tahu kenapa sih bisa macet nih, dan itu beberapa kali terjadi. Mau tahu kenapa sih bisa macet ini? Ternyata saya melihat, misalnya ada orang yang dia mau belok ke kanan, orang naik mobil dia mau belok ke kanan, tapi dia ngambil dari jalur kiri. Lihat enggak tuh? Orang dia mau belok ke arah kanan, tapi ngambil dari jalur kiri. Atau begitu sebaliknya, dia mau belok ke arah kiri, ngambil dari jalur kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia dari sebelah kiri, terus mau ngambil jalur ke arah kanan, dia kan akan memotong
2-3 mobil di sampingnya itu. Di mana mobil kan jalannya besar tuh kan ya. Jalannya besar, di mana satu ruas jalan itu bisa memuat 3-4 mobil. Kalau di Qum gitu, ruas jalannya agak besar, jadi bisa 3-4 mobil. Nah, kalau mobil yang dari sebelah kiri mau masuk ke kanan maksa, dia akan menutup 3 baris mobil yang di sampingnya itu. 1, 2, 3, baru dia bisa lewat ke arah kanan. Perlakuan ini yang membuat macetnya jalan. Nah, ini bentuk kejahilan namanya. Kenapa? Karena dia orang yang tahu jalan, dia orang sini, dia tahu jalan, mau belok kanan, mau belok kiri, dia tahu. Tetapi dia salah nyimpulin. Mestinya kalau mau belok kanan, ya kamu ngambil jalur dari sebelah kanan. Jadi kamu tidak nutupi orang yang dari sebelah kirimu. Atau gitu juga kalau kamu mau belok sebelah kiri, kamu ambil jalur kiri, jangan ambil jalur kanan. Jadi kamu tidak, ketika mau belok kiri, tidak nutupin jalur yang lain. Artinya apa? Orang yang jahil, mau tidak mau, dia pasti meribetkan orang lain. Nah, ini closing statement kita. Orang jahil, mau tidak mau pasti meribetkan orang lain. Orang yang mufrid dan mufarrid tadi, orang yang ifrat dan tafrid tadi, orang yang tidak adil tadi, orang yang tidak insaf tadi itu, orang yang jahil tadi itu, jahil yakni dia mufrid, dia tafrid, dia ifrat, dia tafrid. Orang yang seperti ini, yang jahil ini, pasti menyulitkan orang lain, pasti menyusahkan orang lain. Kenapa demikian? Karena dia tidak pas di jalannya tuh. Karena dia nggak pas di jalannya. Ketika orang nggak pas di jalannya, sudah pasti ngambil jalan orang lain. Coba kalau dia pas di jalannya, berarti tidak sedang mengambil jalan orang lain. Kapan dia nyamping, jadi ifrat tafrid itu kan nyamping, tidak pas. Iman nyamping ke kanan, iman nyamping ke kiri, itu pasti ngambil jalan orang lain. Ketika ngambil berarti nyulitin orang lain. Berarti lagi ngeribetin orang lain, nyusahin orang lain. Ini saran kita, jadilah pintar sehingga tidak merugikan orang lain. Ini jangan jahil sehingga tidak merugikan orang lain. Karena jahilnya kita itu bukan hanya kita yang rugi, orang lain juga kesusahan. Maka jadilah pintar sehingga tidak merugikan orang lain. InsyaAllah kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menghindari orang yang jahil biar repot. Bagi orang awam sebaiknya menghindari orang jahil karena menular. Kejahilan itu awalan menular, jadi penyakit menular. Kejahilan itu penyakit menular, awalan menular. Yang kedua bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena kalau kita berteman, bagi orang awam ya, kalau kita berteman sama orang jahil, maka dia bisa saja memberi saran kepada kita, di mana saran itu justru memasukkan kita ke lubang, ke jurang kehancuran, ke lubang kematian, ke lubang kebinasaan, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena saran si orang jahil tadi. Makanya yang namanya orang jahil itu bukan hanya dia yang masuk lubang, orang lain pun akan masuk lubang di bawah. Jadi bagi orang ini awam, maksud Anda ini awam, yakni awam secara umum ya. Jadi bukan maksudnya. Jadi awam itu tergantung bidangnya. Contoh misalnya ada orang misalnya di bagian ekonomi, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi orang-orang awam jangan mendekati orang-orang yang jahil di bidang ekonomi. Kenapa? Karena nanti akan diseret, dibawa masuk ke lubang kehancuran, kebinasaan. Dibawa masuk misalnya ke ekonomi yang penuh dengan risiko yang bisa menghancurkan orang lain. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka di bidang ekonomi jauhilah orang yang jahil di bidang ekonomi dan rujuklah dan dekatilah orang yang berakal di bidang ekonomi. Ini misalnya di bidang ekonomi. Dan begitu juga misalnya di bidang ekonomi tadi sudah, kesehatan. Begitu juga di bidang kesehatan. Jangan dekati orang yang jahil di bidang kesehatan. Kenapa? Karena nanti dia akan membawa kamu pada kejerumusan, dia akan membawa kamu pada lubang kematian, dia akan memberi saran-saran kepada kamu yang justru menghancurkan badanmu. Lalu siapa yang harus didekati? Dekatilah orang yang memiliki akal dalam bidang kesehatan. Yaitu siapa? Yaitu dokter. Datangi dokter. Dokter, saya sakit ini. Oh iya, ini obatnya.
Nah, itu hukum akal. Begitu juga misalnya, apalagi misalnya di bidang agama, itu juga di bidang agama. Jangan mencari jalan agama dari orang yang hanya baca misalnya hanya baca selentingan-selentingan, tidak pernah duduk ngaji ke guru, hanya dengar selentingan-selentingan, hafal 1-2 hadis, oh jadi ustadz. Kan banyak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya nanti disuruh ini, disuruh itu. Kan di Indonesia itu seabrek ajaran-ajaran yang ngalur ngidul itu kan gara-gara gitu. Buka padepokan, ternyata padepokannya apa? Yang dulu ada gempar itu dulu, padepokan di mana ternyata padepokan kumpul kebo ternyata. Terus ada lagi apa? Buat padepokan sihir menyihir, ilmu mengilmu. Apa ini semua? Buat padepokan lagi, ternyata padepokannya apa? Padepokan pencucian uang, penggelapan uang. Apa semua ini? Buat pesantren, ternyata pesantrennya apa? 14 santrinya dihamilin. Ini kenapa? Karena orang mencari ilmu agama ke tempat yang jahil, bukan ke tempat yang berakal tadi, yang alim tadi, sehingga terjadilah yang begini. Maka harus insaf, kitanya harus insaf. Si orang awamnya itu jangan jahil juga. Si orang awamnya itu dalam memilih juga jangan jahil. Kenapa? Karena kalau si orang awamnya juga dalam memilih jahil, ya dia pasti akan keseret juga. Maka si orang awam dalam memilih hidup juga dia harus berakal. Contoh, saya mau misalnya belajar matematika. Saya ngapain belajar kesimpulan? Orang simpulan aja matematikanya tidak beres. Orang dia aja salah-salah mulu belajar matematika. Ngapain saya harus belajar ke dia? Saya belajar ke ahli matematika yang memang ahli. Tuh. Terus apalagi? Saya mau belajar komputer. Ngapain saya belajar ke dia? Orang dia itu misalnya tukang bakso. Dia bisanya bakso. Dia tidak bisa komputer. Lah bodohnya saya datang ke dia belajar komputer. Akhirnya nanti si tukang baksonya bilang, jangan dekati komputer. Kenapa? Karena di komputer itu ada virusnya. Kalau kamu sering-sering main komputer, mata kamu sering-sering lihat layar komputer, nanti virusnya komputer dari layarnya masuk ke matamu bisa rusak. Terus kita karena dengar dari tukang bakso, percaya aja, akhirnya ninggalin komputer. Itu karena apa? Karena kita dekat ke orang yang jahil di bidangnya. Bukan tukang baksonya jahil, bukan, tetapi jahil di bidang komputer. Jadi antum mesti cari orang yang mahir di bidang komputer. Begitu juga di bidang kesehatan, begitu juga di bidang misalnya perkaratean, kalau mau ikut karate dan sebagainya. Di bidang agama, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang teknologi, semua merujuk pada ahlinya. Singkat katanya, merujuk pada ahlinya. Fas'al ahlaz, tanyalah pada ahlinya, mendekatlah pada ahlinya. Jadi jangan deketin orang jahil. Bagi orang awam jangan mendekati orang jahil. Berbeda bagi orang yang sudah mahir. Orang yang sudah mahir itu bisa mendekati orang jahil. Dengan apa? Dengan alasan untuk memperbaiki kejahilannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Semuanya sehat selalu antum semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Jika memiliki hutang-hutang, dimudahkan dalam membayar hutang-hutangnya. Jika memiliki kesulitan, dipermudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan-urusan yang menghimpit. Dan bagi yang sakit, semoga Allah mempercepat kesembuhannya. Bagi orang yang memiliki hajat, semoga Allah menyampaikan pada hajatnya. Dan juga kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita, mukminin mukminat di mana saja berada yang telah mendahului kita, abang, adik kita, paman, bibi kita, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita. Semoga Allah memaafkan mereka semua dari ketergelinciran mereka dan menghiasi kubur mereka dari mereka dengan cahaya-cahaya tauhidnya. Dan juga kita hadiahkan untuk para guru-guru asatidz kita, khususnya Marhum Mahfud Ustaz Hasan Abdul Ahmad Allah darajatah, dan
juga untuk marhum Ustaz Husin Habsyi, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Toha Musawah, marhum Ustaz Muhammad Ridho Sekar, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, semoga Allah merahmati mereka semua, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar, merahmati dan meninggikan derajat mereka semua. Dan juga untuk para ulama kita, maroji kita, khususnya Imam Komedi, Budi Sasirhu, Aidil Bahjat, Alami Asazadi Omuli, dan juga untuk maroji yang masih hidup, Aitullah Jawadi, Aitullah Subhani, Aitullah Nuri, semoga mendapat kesehatan. Dan khususnya untuk Rahbar Muazzam Sayyid Ali Khamenei, Hafizahullah, semoga Allah memanjangkan usianya dan memperpanjang berkah hidupnya, insyaallah. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalullah Fadzil Syarif